Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia sehingga meskipun dalam keadaan hujan dingin kita masih diberikan kemudahan untuk sampai ke masjid yang mulia ini dalam rangka mengikuti pengajian rutin sebagaimana yang sudah kita laksanakan di masjid yang kita cintai ini. Kemudian bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaat dan pertolongan beliau di hari kiamat nantinya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, kembali kita laksanakan ini kajian di pekan pertama. Namun ini merupakan pekan yang kedua ya. Kalau di bulan Oktober ini pekan kedua, namun ini kajian yang pertama di bulan Oktober. Kali ini kita ngaji bersama dengan Al-Ustadz Al-Fadil Ustadz Syahrani Manik SSY, Sarjana Syariah. Beliau yang sengaja kita undang dari Air Batu. Alhamdulillah beliau hadir meskipun dalam keadaan hujan, dingin tadi di jalan. Namun beliau masih sempatkan dirinya untuk hadir bersama kita untuk mengisi pengajian kita malam ini. Jazakumullah khair kepada Bapak Ibu sekalian dan kepada Al-Ustadz khususnya yang sudah berhadir pada malam hari yang mulia ini. Maka Bapak Ibu yang mungkin masih belum masuk, masih berada di teras, kami mintakanlah supaya untuk masuk, supaya langsung kita mulai acara kita malam ini. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka marilah kita ikuti tausiah daripada Al-Ustadz, ngaji bersama Al-Ustadz seputar Maulid. Ini juga masih bulan-bulan Maulid, berhubung masih bulan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka nanti Ustadz akan membahas seputar bulan Maulid, seputar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk menumbuhkan kecintaan kita kepada sosok manusia yang paling mulia yang pernah diciptakan oleh Allah di muka bumi Allah ini, ialah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mari kita ikuti ngaji kita malam ini bersama Al-Ustadz Syahrani Manik SSY. Kepada Al-Ustadz, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala Allahu ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sadaqallahul azim. Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Yang saya hormati dan yang saya muliakan
Ketua Badan Kemakmuran Masjid Jami Ekuasan serta seluruh jajaran yang saya hormati dan yang saya muliakan, Imam pelaksanaan sholat fardu maghrib yang dirangkai tadi dengan pelaksanaan sholat fardu isya. Kemudian yang saya hormati dan yang saya muliakan para tuan dan puan guru, tokoh agama, tokoh masyarakat, alim ulama yang berhadir, jamaah pengajian rutin Masjid Jami Ekuasan. Yang saya sayangi anak-anak kami. Alhamdulillah di tengah rahmat yang masih turun, mereka masih bertahan berkumpul di masjid rumah Allah yang mulia ini dalam rangka mengikuti seluruh rangkaian. Kemudian salam hormat, salam sayang saya buat adindaku Al Ustaz Taufik Ardian Munte, Sarjana Pendidikan Islam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Jami Ekuasan yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui kesempatan yang mulia ini, sebagai penghantar kata salam pembuka dari saya secara pribadi, izinkan saya mengajak seluruh jamaah yang berhadir, mari kembali kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui kesempatan ini mari kita perbanyak mengucap salawat dan salam keharibaan junjungan alam Baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan memperbanyak syukur sebagai tanda terima kasih kita kepada Allah, memperbanyak mengucap salawat, berharap syafaat dari baginda Muhammad Rasulullah, kelak kita merupakan hamba dan umat yang beruntung baik di dunia maupun kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami ya Allah. Dengan segala kerendahan hati, catatlah langkah kami datang ke masjid malam hari ini sebagai nilai ibadah di hadapan-Mu ya Rabb. Mudah-mudahan kembali kita ke rumah nanti Bapak dan Ibu tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tuaku, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sore tadi saya ditelepon Ustadz Taufik Ardian Munte, Sarjana Pendidikan Islam. Saya yakan sajalah Pak, kan begitu. Di samping ada sedikit yang mau ku sampaikan, tentu kedatanganku malam hari ini tak terlepas dari rasa rindu. Sebab yang lalu saya pernah kemari, walaupun judulnya menggantikan Buya Hasan Basri. Jadi malam hari ini terjawablah rasa rindu itu. Mudah-mudahan pertemuan kita malam hari ini ikhlas karena Allah, mengaji karena Allah. Kemudian apa yang disampaikan kalau baik dapat kita amalkan dalam kehidupan kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya merasa bangga dengan Masjid Jami Ekuasan yang merupakan salah satu ikon di Kelurahan Eklobak yang telah banyak berkontribusi buat kebaikan umat. Kemudian saya bangga dengan pengurus Badan Kemakmuran Masjid. Di dalamnya ada Ustadz muda kita
Taufik Ardian Munte, sarjana pendidikan Islam. Yakinlah bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau agama merupakan prioritas dalam hidup, kalau akhirat jadi tujuan hidup kita di alam dunia, ibarat kata pepatah, kalau kita tanam padi pasti tumbuh rumput. Tapi kalau kita tanam rumput, sampai kapanpun padi tak akan pernah tumbuh. Kalau di sisa hidup kita ini pahamnya bapak dan ibu, akhirat kita nomor satukan, dunia ikut itu Pak. Tapi kalau dunia yang kita nomor satukan, pasti akhirat tidak akan pernah ikut. Bahagialah bapak dan ibu, orang-orang yang dapat membagi waktunya seimbang antara urusan dunia dan urusan akhirat. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abadah. Berbuatlah untuk duniamu seolah-olah kau hidup selama-lamanya. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu khodan. Dan berbuatlah untuk akhiratmu seolah-olah kau mati besok. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertemuan malam hari ini, perkumpulan kita pada malam hari ini dalam rangka mengikuti majelis taklim, tak ada yang sia-sia. Ya Bu. Maka kata Rasul dalam hadis riwayat Muslim, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melalui jalan dan di jalan itu dia mendapatkan ilmu, maka Allah akan mempermudah jalannya menuju surga. Ibu, tak ada yang sia-sia datang malam hari ini. Kalaupun tak ada ilmu yang dibawa, silaturahim terjalin. Tahu awak macam mana kabar ibu itu? Oh sakit dia Pak, tadi selepas sholat Jumat sakit. Tahu awak. Kalau tak berkumpul dan berhimpun seperti ini, tak tahu awak. Bu, banyak godaan orang yang menghadiri majlis taklim ini Pak, banyak Pak. Orang yang tidak datang kemari, orang yang datang kemari pun belum tentu pulang nanti bisa membawa apa-apa. Kayaknya saya baca satu kisah Ibrahim bin Adham, seorang ulama sufi ternama pada masa itu. Satu ketika Ibrahim bin Adham pernah berpapasan dengan iblis laknatullah alaih. Terjadi dialog antara Ibrahim bin Adham dengan iblis. Iblis, kau mau kemana? Mau ke sana. Emang di sana ada apa? Kata Ibrahim bin Adham. Ada majelis taklim. Ngapai kau ke sana? Aku akan ganggu orang-orang yang menghadiri majelis taklim. Emang bisa? Kata Ibrahim bin Adham. Bisa. Dengan apa? Nih, iblis bawa 3 bakul di belakang. Dia pikul 3 bakul itu. Apa isinya itu? Yang pertama kata iblis, kipas. Hati-hati Bu. Siapa yang mengikuti majelis taklim mengantuk, itu iblis depan matanya kipas itu. Tidurlah, tidurlah, kata iblis tua. Bab tak tidur itu. Kapan tak bangun? Berdoa. Auzubillahi minas, tak bangun itu. Kalau tidak mempan, kata Ibrahim bin Adham, dengan alat yang satu, gosok-gosok iblis tuh mata tuh. Terkadang awak kau mendengar ceramah nih mau mata tuh agak kabur itu. Ya punya agaknya aku tengok mukanya. Lo itu. Kalau tak mempan, nih bakul yang satu, kucucui pantat orang tuh.
Pokoknya kalau ada orang begitu masih sadim agak terang-terang, ada pinggang itu kerja iblis lah itu. Hati-hati, ku tengok ya Bu ya sampai selesai. Siapa yang mengantuk, siapa yang mengusap-ngusap mata, siapa yang gelisah duduknya, ada iblis di situ. Ya Bu. Iblis tuh sampai bumi ini dikiamatkan Allah akan pernah tenang dengan umat dan hamba Allah yang mengabdikan diri di hadapan Allah. Kayaknya kalau konteksnya Pak Aidil Fitri malam takbiran tuh iblis tuh kan menjerit itu. Sedunia dongar. Berkumpul tentara-tentara iblis. Wahai raja kami, kenapa engkau menjerit dan memekik sejadi-jadinya? Kata raja iblis, Allah qad ghafara li hajil ummah. Ketahuilah wahai tentara-tentaraku, hari ini Allah telah mengampuni dosa semua umat. Kalau begitu apa yang harus kami lakukan wahai raja kami? Antuskhiluhum bil lajjat. Kau sibukkan umat Muhammad dengan kesenangan dan kelezatan duniawi. Kalau dipaturutkan Pak, zaman sekarang nih, yang borat kaki melangkah ke masjid, ditokan gadget, sekarang heboh skater, judi online. Ini lagi ada istilah kurikulum Merdeka Belajar, saya dengar ketua, boleh anak bawa handphone. Hati-hati Bu. Orang tua yang mendapati anaknya sudah punya handphone, kemudian handphonenya punya pola atau kunci, secara hukum wajib orang tua curiga dengan isi handphone anaknya. Wajib Bu hukumnya. Tengok viral beberapa waktu yang lalu, baranak anak sekolah pakai baju seragam SMA Negeri 1 ternama di Kecamatan Simpang 4. Apa pengaruhnya itu? Handphone. Hati-hati ya Bu. Antuskhiluhum bil lajjat wa syahwat. Tak mempan dengan kelezatan, rusak umat Muhammad dengan syahwat. Tak mempan dengan syahwat, wa syurbil khamri, dengan minum minuman khamar. Hatta yubghidihumullah, sampai Allah murka. Kita tidak orang-orang yang disibukkan dengan kelezatan dunia, tidak disibukkan dengan syahwat, tidak disibukkan dengan minuman khamar. Alhamdulillah, tidak semua orang bisa datang menghadiri majelis taklim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kata Rasul dalam sebuah hadis, Pak, nikmatan makhbunun fihi makatsirum minan nas. Ada dua nikmat yang selalu dan banyak dilalaikan manusia dalam hidupnya, as-sihatu wal farar. Yang pertama nikmat sehat, yang kedua nikmat sempat. Banyak orang yang sehat banyak, banyak orang yang sempat banyak, tapi tak niat, tak sampai juga itu Pak. Ya Bu. Pokoknya ada 4 tipe manusia. Di mana Ibu dia 4 nih, renungilah. Mana dia tipe manusia yang 4 itu? Yang pertama Bu, ada manusia yang hidup dan hidup di hati orang lain. Kita yang datang ini kan Pak, manusia hidup ini kan Pak, hidup, tapi belum tentu kita yang hidup ini hidup pula di hati orang lain. Tapi kalau ibu-ibu yang datang pasti hidup di hati ketua BKM, pasti hidup di hati Ustadz Taufik Ardian Munte, di hadapan pengurus BKM, di hadapan sekretaris BKM, di hadapan Pak Ustadz. Ibu jamaah yang hadir hari ini adalah hamba-hamba Allah yang menghargai program yang dibuat oleh BKM. Hidup Bapak, hidup pula di hati pengurus BKM. Itu manusia yang pertama. Siapa manusia yang hidup dan hidup di hati orang lain? Manusia yang pintar membawa badan
bersosial di tengah-tengah kehidupannya. Suka duka aktif. Ibu Jumatan wirid. Kalau diundang tetangga rewang bantu masak datang. Sakit suami kawan ibu diajak ke rumah sakit biar ada kawan ikut. Kata Allah dalam Al-Quran surah Al-Isra, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kebaikan yang ibu buat, pada hakikatnya kebaikan itu dikembalikan Allah sama ibu. Baliknya Pak, kebaikan yang kita buat tuh balik. Wa in sa'tum falaha, keburukan yang kau buat kata Allah, maka pada hakikatnya keburukan itu juga akan dikembalikan Allah sama kita. Yang pertama, manusia hidup dan hidup di hati orang lain. Kemudian tipe manusia yang kedua, ada manusia yang hidup tapi mati di hati orang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Hidup dia Pak tapi mati. Kenapa tak dimulai lagi kenduri kita udah tengah 9? Kata tuan rumah, abontaklah menunggu waktu. Apa kata yang datang? Kenapa malah ditunggu lagi waktu? Usah datang dia ke situ, mampus dia ke situ. Tipe manusia kedua. Oh enggak ibu, jadi manusia yang seperti itu. Hidup tapi mati di hati orang lain. Sedih kan Pak? Siapa orang yang punya prinsip manusia ini hidup mati di hati orang lain? Mungkin dalam praktek kehidupan sehari-hari, hidupnya dia hidup, tapi apa yang dibuat di kampung tuh, baik suka maupun duka, dia tak mau ikut campur. Ada orang begitu Bu? Ada Pak. Banyak bahkan di satu tempat. Ditegur anaknya, bapak aktif napola Pak, ada kemalangan datang, diundang pesta datang, tak mau aku, kata bapaknya. Tak begitu Pak, kita nak hidup ini nanti bakal mati menghadap Allah. Kata anaknya pula, nanti kalau bapak tak mau melayat, tak mau undangan, apa kegiatan orang bapak tak mau ikuti, tak mau respon, kalau nanti mati bapak, siapa yang mengantar bapak ke kuburan? Pergi sendiri aku biar tahu kau. Nah, inilah manusia tongkang Nusa. Pergi sendiri kan? Memang kalau sudah hati ini tertutup Pak. Yang kedua Bu, yang pertama ada manusia yang hidup dan hidup di hati orang lain. Masya Allah. Mudah-mudahan kita lihat ini. Yang kedua ada manusia yang hidup tapi mati di hati orang lain. Yang ketiga ada manusia yang mati tapi hidup di hati orang lain. Udah berapa tahun Zainuddin MZ meninggal dunia. Tapi kalau tayang kajiannya di masjid menanti sholat, rindu awak. Diposting orang di media sosial, di komen apa komenan orang, semuanya enak Pak membacanya Pak. Rindu kita dengan Kiai Zainuddin MZ yang ceramah tidak pernah menyinggung orang. Dah mati MZ sudah. Lebih 5 tahun yang lalu. Walaupun dia sudah mati secara jasad, tapi karya-karyanya, akhlak yang telah dia buat semasa hidup masih hidup di hati kita. Ya Bu. Dan ninggal gak MZ? Udah ya. Jepri Al-Bukhari dah ninggal gak? Syekh Ali Jabir dah ninggal gak? Masih hidup gak di hati kita? Masih. Masya Allah. Tentu kita menginginkan itu. Bagaimana ketika kita nanti mati menghadap Allah, tapi di hati orang yang masih hidup kita masih terasa ada. Yang keempat Bu, tipe manusia, ada manusia yang mati dan mati pula di hati orang lain. Begitu mati kawan tuh, mati. Besok tak ada lagi yang taringan. Takjiah kita ya 3 malam, udah tak usah takjiah. Kenapa begitu? Hidup pun dia bukan pernah membawa manfaat sama kita.
Memang ini Pak, benda-benda langka ini Bu. Tapi sepalah ada manusia yang hidup seperti ini di satu tempat, dia bisa menjadi pengaruh. Ya Bu, semalam Ustadz Jainal Sinambela Ustadz mengisi ceramah di Masjid Nurul Waton. Kami sengaja kosongkan jadwal maulid karena bulan 11 nanti kami bakal jadi orang pemerintahan desa Pak, yang kami dukung Monang kan gitu Kades. Dia update, dia sampaikan bahwa Tanjung Balai sudah datang lagi kelompok Ahmadiyah 12 orang, Sedua Hulu Wahabi 7 orang. Bu tahu Wahabi kan? Postingannya baru tayang beberapa hari ini Pak. Anak muda 2 orang mengundang Ustadz tuh duduk. Ada kan tengok videonya kan? Pak, datangnya tahlilan. Apa kata orang itu? Astagfirullah, ngapain tahlilan didatangi? Kenapa rupanya Pak? Tahlilan itu bid'ah. Akan datang nanti satu masa Pak, kelompok-kelompok orang yang membid'ah-bid'ahkan. Ngapain ngaji di Masjid Jami Ekwasan? Bid'ah. Ngapain talqin kubur? Bid'ah. Ngapain buat peringatan maulid? Bid'ah. Rasul masa hidup tidak buat peringatan maulid. Bakal datang banyak itu. Ya kok datang ke Masjid Ekwasan ini tak mempan itu Ustaz, saya yakin. Karena apanya, pondasinya sudah kuat Masjid Ekwasan ini. Masya Allah. Ada Ustaz Topik. Aman itu kalau Wahabi datang. Apalah sanksi ya Bu ya. Terus wirid Yasin. Terus wirid Yasin. Tahlilan, tahlilan. Talqin kubur, talqin kubur. Ziarah kubur, ziarah. Ya Bu, itu bukan perkara yang bid'ah. Ibu-ibu boleh enggak ikut mengantar suaminya ke makam? Kalau suami ibu meninggal boleh enggak? Nah, boleh enggak Bu? Aku ikut ya Pak Mudim. Inilah terakhir aku berjumpa sama suamiku. Kalau bapak jadi mudim apa bapak bilang? Ikutlah. Dulu masa Rasul sempat dilarang sama Rasul, tak boleh perempuan ikut ke makam. Sekarang boleh, tapi tata caranya yang masih keliru kita Pak rupanya. Di mana kelirunya? Begitu datang gerombolan orang yang mengantarkan jenazah, masuk dari pintu depan tanah wakaf, ibu pun ikut masuk. Ah, di situ salah secara adab dan etika. Nah, jadi macam mana caranya? Biar dulu suami ibu dikubur, udah pulang yang mengantar jenazah, selesai fardu kifayah yang keempat, selesai mentalkin, pulang semua, barulah ibu masuk ke dalam. Masuk. Kenapa? Karena tak ada satupun yang bisa menjamin mental kita bisa tahan melihat jenazah suami kita masuk ke kubur. Jadi kalau laki-laki masuk, ibu masuk, toto pingsan, kemudian anak ibu buka jilbab, kipasi ya Pak, kau kipasi, tidurkan di situ, talontang di tanah wakaf. 30 orang ikut mengantar jenazah, 15 menengok mengurus masuk ke 15 melirik-lirik. Telontang kawan Tuhan. Siapa itu? Itulah bininya. Abah, jando, jando lah. Ada aib di situ Pak, ada dosa. Buka jilbab, kipas, nampak rambut, aurat. Maka kedepan rubah ya. Ibu masih ada suami? Ada Bu? Masih ada suami Bu? Nah, nanti kalau suami ibu meninggal, kapan rencana Bu? Oh, janganlah begitu. Nah, ikut ibu, ikut. Tapi biar jenazah diselesaikan dulu. Sama yang laki-laki pulang, masuklah ibu ke dalam. Kalau Buya Hasan Basri sampaikan kajiannya, kalau ziarah ke makam tuh Bu, saat kita membaca Yasin, melaksanakan amalan-amalan berhadap-hadapan sama jenazah, gitu ya. Jenazah tuh muka menghadap ke kiblat,
Tentu karena kita berhadapan, kita posisi membelakangi kiblat. Selesai mau berdoa untuk suami awak itu, berdiri, pindah. Posisi kita di belakang jenazah suami awak, sama-sama menghadap kiblat. Karena salah satu sunnah dalam berdoa, satu di antaranya adalah menghadap kiblat. Alas ya Bu ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi Ustadz Topik telepon, apalah yang hendak ku sampaikan Pak Ustadz, ku bilang. Sampaikan saja bang, kajian umum. Ini kan momentum Maulid kelahiran Rasul. Dia posting di BKM Jami Ekuasan, meneladani akhlak Rasul. Itu judulnya Bu. Ya Bu. Kenapa Rasulullah dilahirkan ke muka bumi? Bu istuli utammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak manusia. Kalau kita tengok Bu, kita baca riwayat Pak, akhlak Rasul itu subhanallah. Nabi merupakan nabi hamba kekasih Allah yang dimaksum. Kira-kira kalau bahasa kita, seandainya Nabi dalam hidupnya tidak sholat, tidak beribadah, Nabi Muhammad itu tetap dimasukkan Allah ke dalam surga. Tapi tetap Nabi beribadah sepanjang hayat. Kita Bu, siapa menjamin kita masuk ke dalam surga? Ada. Bagaimana ibadah kita? Makanya Rasul uswatun hasanah, uswah contoh Pak, bagi kita umat. Akhlak kepada Allah bagus, akhlak kepada sesama manusia, baca riwayatnya. Orang buta yang selalu duduk di pinggir jalan Pak, yang kerjanya memaki, menghina, mencaci Rasul. Begitu Rasul lewat, dengar Rasul langsung, Rasulullah tuh dicaci, dihina. Apa yang dilakukan Rasul? Balik ke rumah, minta makanan sama Aisyah, dibawa, disuapi sama Rasul. Rasul, awak dimaki orang awak. Taiklah kau, diam. Datang kawan yang satu manas-manasi, kau dimaki kok diam. Dahlah. Rupanya kawan ini tak tahu kalau itu siang bulan puasa. Oh, maki dia ejek-ejek. Kok tak membalas kau? Aku aja yang tak jadi kau sakit kali telingaku mendengarnya. Kenapa kau diam? Biar sajalah. Biar kenapa? Tunggu nanti berbuka. Rupanya menunggu berbuka dia. Begitu berbuka, buam datanginya selesai. Bubab. Macam apa? Lesti bilah. Bubab. Kono bubab dia. Ya. Si Lesti kono bubab. Neneknya Tanjung Balai pun kono bubab sama toknya. Rupanya neneknya orang Tanjung Balai. Pala nenek tu bolehnya gombok, digomboknya kini. Tak kasih nyatok tu. Tak apalah digomboknya, tak tahu aku. Akhlak. Disuapi sampai kapan? Sampai pada saat itu Rasulullah sakit. Panggil Abu Bakar, mertuaku kemarin. Saya ya Rasul, hari ini aku sakit, tak bisa ke pasar. Lantas ya Rasul, itu tepi pasar tu ada orang buta. Tiap hari mengejek, menghina, mencaci maki aku. Bahkan makanan, kasih makan. Mendengar informasi dari Rasul, wow, berapi-api Abu Bakar tuh nak menghantamnya ini. Dibawa Abu Bakar makanan, karena disuruh Rasul menyuapkan, suapkan, tapi sinting. Siapa tak sinting? Rasul dimaki. Nah, makan kau, makan. Kulotuk kepala kau nanti, kontut kau, pok. Dengan palaknya Abu Bakar. Abu Bakar, Rasul tak menengok perangai Abu Bakar, tak maulah Rasul tu orang buta tu dibuka mulut. Siapa kau? Kau bukan orang yang biasa datang menyuapi aku. Memang betul aku bukan orang yang biasa menyuapimu. Siapa kau? Kalau kau boleh tahu, aku adalah Abu Bakar Siddiq. Mendengar nama Abu Bakar disebutkan, merah pada muka yang buta ini. Lantas kalau kau Abu Bakar, siapa yang menyuapi aku selama ini? Yang menyuapimu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Mungkin menggeletar. Wahai Abu Bakar, kalau itu memang Muhammad Rasulullah, bawa aku ke rumahnya. Dibawa, dituntun orang buta. Masuk ke rumah Rasul, ditengok Rasul, si buta datang, masuk, kata Rasul. Orang buta ini kan yang menandai orang kan pendengaran. Betul, ini orang yang selama ini datang. Apa kata orang buta? Ishad, ishad, ishad ya Muhammad. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Mengucap 2 kalimat syahadat, masuk dalam Islam. Masya Allah. Itu akhlak Rasul, Pak. Kepada Allah bagus, kepada sesama manusia, kepada makhluk selain manusia bagus akhlak Rasul. Kutanya lah ibu, boleh nih kita pukul, kita bunuh nyamuk, Bu? Boleh? Menengok situasinya. Mana nyamuk yang boleh dipukul, dibunuh? Ketika nyamuk tuh lengket di sekitar badan awak, menggigit awak, pukullah. Tapi kalau nyamuk tuh masih terbangnya, sedang awak duduk di teras rumah, kebetulan 3 rumah samping rumah awak ada koro-koro, berjoget-joget nyamuk itu, senang hati, malam minggu, weekend, awak risih, letakkan secara hukum berdosa. Jelas ya, Bu? Kalau jangan belum menggigit dia tak usah. Ini akhlak. Ya, Pak. Di Rasul tuh diutus ke muka bumi, bu'istu li utammima makarimal akhlak. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kurasa inilah Ustaz kuliah 7 menit ini. Udah lebih 7 menit. Kulibas. Kuliah 15. Kulipat. Kuliah asal dapat. Yang bisa aku sampaikan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan istiqomah kita melaksanakan seluruh apa yang disyariatkan Allah dalam kehidupan kita. Istiqomah kita menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus, Bu, semangat di akhir-akhir usia kita untuk melaksanakan apapun yang diperintahkan Allah dalam kehidupan. Yang terpenting sholat. Nanti Ibu buka kitab Al-Isti'dad Liyaumil Ma'ad karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Di situ dijelaskan bahwa ada 6 tanda hati seorang muslim telah mati dalam kehidupannya. Beberapa di antara 6 itu yang penting disampaikan malam hari ini. Yang pertama, Ibu, manakala seorang muslim sudah berani meninggalkan sholat dengan sengaja. Jadi kalau Ibu pernah meninggalkan sholat, bahkan dalam minggu ini sengaja meninggalkan sholat, kenapa mak tak sholat zuhur? Alah besok adanya lagi zuhur. Besok lah mak tak apa-apa, kurapel 8 rakaat. Ibu mak tongkah. Kenali Bu, ini merupakan salah satu tanda hati kita sudah mati. Apalagi jauh dari Al-Quran. Kalau jamaah anak-anak sini, orang-orang yang dekat dengan Al-Quran. Tadi begitu sampai aku kutanya anak-anak tadi, entah siapa yang kutanya. Aduh Ustaz Topik, baru balik Pak. Kami itu guru ngaji kami. Berarti anak-anak di sini masih menghidupkan Al-Quran, mau mempelajari Al-Quran. Manakala kita sudah jauh dari Al-Quran, Ibu dan Bapak, ini merupakan tanda hati sudah mati. Yang ketiga, hidup selalu memberikan sangkaan buruk sama orang lain. Hati-hati. Sangkaan buruk itu namanya suudzon. Sangka baik husnudzon.
Kata Allah dalam Al-Quran, hai orang-orang yang beriman, jauhi kamu dari berprasangka, sebab separuh dari prasangka itu dapat mendatangkan dosa. Ya Bu, kita kadang lewat berkumpul di rumah Wak Butet sama Oma, ada 10 orang. Ditanya sama tetangga sebelah, mengapoi di rumah Wak Butet, kenapa orang kumpul? Alah paling mekar itu, mekar. Sekarang kan ada Islam mokar Pak, mokar, amarta, syariah. Satu orang tak membayar, 4 na menanggung. Mokarnya itu mokar, padahal tak mokar, suaminya udah cengap-cengap di situ. Nah, inilah suujon. Tak boleh kita berprasangka buruk ya Bu. Berselisih sama Ustadz Topik Ardian Munte, ibu klekson tin, biasa dibalasnya tin tin, ini tak dibalasnya. Apa kata ibu dalam hati? Baru jadi sekretaris BKM. Udah sombong. Kalau ketua nanti macam mana pula? Habis dikaplingkannya masjid tuh. Suujon. Tak boleh. Jadi apa yang harus dilakukan? Agama memerintahkan kita untuk tabayun. Datangi rumah Ustadz Topik. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Maaf ya Pak Ustadz, mau nanya ini supaya jangan jadi dosa sama aku. Tadi kita berpapasan ku klekson Pak Ustadz. Kenapa tak Pak Ustadz balas? Biasanya Pak Ustadz balas. Rupanya Pak Ustadz Topik pakai helm. Di dalam helm sebelah kiri tasopit handphone. Bininya mana telepon, anak sedang sakit. Di atas kendaraan tidak konsen. Usahakan ibu mertua Ustadz nih lewat, sebelum ibu lewat pun tak diopenkan. Tabayun. Ya Bu, tabayun. Jangan berprasangka buruk. Dalam hadis qudsi Allah katakan Allah berada pada prasangka manusia. Baik sangka manusia, baik datangnya. Buruk sangka manusia, maka buruk datangnya. Makanya Bu, terkadang kan mau kedutan mata awak Pak. Ini entah dari mana pengambilannya aku tak tahu. Oma, bakodut lah mataku Oma. Sebelah mana? Sebelah kanan. Aih, mati kita. Kau tahu mak ini pula. Kenapa mak bilang mati? Biasanya nak koto atau go dulu, asal berkodut mata sebelah kanan, ada orang yang tidak mati. Bertanyalah anak, karena ibu menjelaskan begitu. Jadi siapa lagaknya tidak mati? Antal, kau tengok dulu ayah kau dari pagi tak keluar dari kamar. Kalau lakinya pula doakannya mati. Awas Bu, Allah ada pada prasangka manusia. Makanya macam mana Bu caranya? Rubah, jangan macam gitu dulu. Mimpi gigi putus mau mati, anak hanyut mau demam, bekokok ayam waktu maghrib. Apa kata dalam rumah, anak gadis siapa yang hamil? Kupu-kupu masuk ke dalam rumah, bakal ada ini dek tamu yang datang. Betul enggak? Dek, kok makin banyak kupu-kupu yang masuk? Dah 5 ekor, kata suami. Berarti banyak tamu kita Bang. Coba kau tengok dulu kalender, tanggal berapa ini? Tengok bini, Bang tanggal 30 putus. Kredit kereta, tagihan listrik, uang sekolah anak. Itulah sangkaan tuh. Kau jangan disangka-sangka. Ya Bu, berprasangka yang baik. Jadi kalau berkedut mata, robah. Ya Allah, kalau ini pertanda baik ya Allah, isyarat alam darimu ya Allah, datangkan cepat, aku butuh. Kalau ini pertanda buruk, jauhkan ya Allah, aku tak sanggup memikulnya. Gitu ya Bu. Begitu nanti buat. Gigi putus ya Allah, tadi malam aku mimpi gigi putus. Kalau ini pertanda baik, cepatkan ya Allah, aku butuh ya Allah. Tapi kalau ini pertanda buruk, jauhkan, aku tak sanggup ya Allah. Jangan terus disangkakan yang buruk. Mak, gigi putus, matilah itu. Ya. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah masjid Jami' Ikhwasan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan melalui taklim yang singkat ini tertanam kecintaan kita kepada baginda Muhammad Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam, tentu di yaumul kiamah nanti kita berharap syafaat dari baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah mungkin Ustaz yang dapat disampaikan. Ustaz kita pun dah mengantuk, dah tertunduk, besok tidak mengajak lagi Ustaz, ini kan begitu. Anak-anak ini pun tidak sekolah besok kan. Ibu-ibu juga tidak balik ke rumah. Bapak-bapak tidak balik ke rahmatullah pula. Tidak balik ke rumah. Lainlah terkadang mau koci hati bapak tu amak katanya. Tidak balik ke rumah, kumpul kita balik ya. Sempat bangun sepertiga malam solat sunnah tahajud. Ibu ya. Sempat kalau ibu sedang tidak berhalangan secara syarak, bapak juga tidak ada halangan secara syarak, bangun sepertiga malam. Bangun nih istri. Boleh kita berimam dengan istri pada solat sunat. Kalau solat wajib jangan tahan suami, karena tempat suami dalam pelaksanaan solat wajib bukan rumah tapi masjid. Kalau ibu kepingin diimami suami nanti sepertiga malam, bangun solat tahajud. Besok pagi solat sunat duha, biar Allah murahkan rezeki kita min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka. Demikian, mohon maaf atas salah dan silap dalam penyampaian. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahalazim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Allah, pada malam hari ini kami berkumpul di rumah-Mu ini ya Allah, dalam rangka melaksanakan majelis taklim. Izinkan sejenak kami tundukkan kepala ya Allah, kami tadahkan tangan ke atas seraya berdoa dan bermunajat kepadamu ya Allah. Ampunkan dosa kami ya Allah, ampunkan dosa suami kami ya Allah, ampunkan dosa istri kami ya Allah, ampunkan dosa anak-anak kami ya Allah, ampunkan dosa ayah dan emak kami ya Allah. Jangan karena dosa yang kami lakukan ya Allah kelak menjadi penghalang bagi kami untuk masuk ke surga-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, murahkan rezeki kami ya Allah min haitsu la yahtasib. Kalau masih berada di atas, turunkan ya Allah, kami butuh ya Allah. Masih berada dalam perut bumi, keluarkan ya Allah. Jauh dekatkan ya Allah. Berserak himpun ya Allah. Sikit banyakkan ya Allah. Jauhkan rezeki yang haram dari kehidupan kami ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Allah, jadikan ke anak kami anak yang soleh dan soleha ya Allah. Kami yakin ya Allah bahwa mati itu kelak menjadi sesuatu yang pasti bakal kami rasakan ya Allah. Seandainya kami mati nanti ya Allah, izinkan kami mati dalam keadaan husnul khotimah. Jangan Kau matikan kami ya Allah dalam keadaan su'ul khotimah. Allahumma ya Allah, kalau mati itu sesuatu yang pasti, kami bermohon kepadamu ya Allah, jadikan turunan kami, anak-anak kami menjadi anak yang soleh dan soleha, anak yang berguna bagi nusa bangsa dan agama, anak yang dapat berkirim doa buat kebaikan kami di alam barzah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina. Ya Allah, sesungguhnya kami meminta kepadamu, selamatkan agama kami ini ya Allah. Wa afiatan fil jasadina, sehatkan tubuh kami ya Allah. Wa ziyadatan fi ilmina, tambah ilmu kami ya Allah.
wa barakatan fir rizqina, berkahi rezeki kami ya Allah, wa taubatan qablal maut, tobatkan kami sebelum kami mati ya Allah, wa rahmatan indal maut, sayangi kami saat kami mau mati menghadapmu ya Allah, wa maghfiratan ba'dal maut, ampunkan dosa kami setelah kami mati menghadapmu ya Allah. Allahumma ahyina bil iman, ya Allah hidupkan kami dengan iman, wa amitna bil iman, matikan kami dengan iman, wa adkhilnal jannata ma'al iman, ya Allah masukkan kami ke dalam surgamu bersama orang-orang yang beriman. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Ustaz yang sudah memberikan tausiah dan ilmunya kepada kita semuanya. Kita doakan mudah-mudahan Ustaz sehat selalu dan selamat sampai ke rumah kembali. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktunya untuk berhadir dalam kajian kita malam ini. Mudah-mudahan dari apa yang disampaikan oleh Al Ustaz ada hikmah, ada ilmu, ada pelajaran yang bisa kita ambil dan bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari setelah ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khair. Hadanallah wa iyyakum majma'in wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu alaihi wasallam.